Selamat pagi, Amang-Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali kepada renungan harian HKBP Denpasar, Jumat 7 Juli 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lebih dulu bernyanyi. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu bagi kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan hantarkan kami kepada hari yang baru. Biarlah Tuhan hari yang baru ini dapat kami pergunakan dengan baik. Terlebih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati kami agar kami dapat menerima apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Mu di pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini yang diambil dari Hesekiel 20 ayat yang ke-17. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Bahasa Batak, alai marpangulahi dorohak kumida nasida, ubain nasumago nasida, jaladang sun siap nasida hubain di halongonan. Demikianlah firman Tuhan. Amang-Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kita melihat firman Allah sejak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, inti firman Tuhan adalah kasih setia Allah kepada seluruh umat ciptaannya. Di dalam kitab Kejadian, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya. Sebelum manusia dijadikan, Allah terlebih dahulu menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Seiring dengan perjalanan hidup umat manusia, Tuhan tidak pernah ingkar janji akan kesetiaan dan kasih-Nya kepada umat-Nya. Memang dalam perjalanan kehidupan manusia di dunia ini, sering mengalami yang namanya jatuh bangun. Baik itu di dalam cinta kasih dan juga kesetiaan. Begitu juga bagi orang-orang percaya yang menggiring kehidupannya bersama dengan Tuhan. Umat ataupun bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, mereka sering jatuh bangun di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Jika kita baca di dalam pasal 20 Hesekiel ini, di mana Nabi Hesekiel mengatakan melalui nabinya sebagai penyambung lidah Allah, menyampaikan kepada bangsa Israel akan hukuman yang akan diterima atas segala perbuatan kejahatan ataupun dosa yang dilakukan oleh bangsa itu. Tetapi hukuman Allah
yang diberikan kepada bangsa itu adalah sebagai pelajaran ataupun mendisiplinkan kehidupan umat yang percaya kepadanya. Karena Tuhan menginginkan pembaharuan hidup di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, sebagaimana umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Karena Tuhan tidak mau umatnya jatuh ke dalam dosa, hidup di dalam kesengsaraan akibat perbuatan-perbuatan dosa. Karena kasih Allah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kekal. Hukuman yang diberikan Tuhan tidak bermaksud untuk menghancurkan, tetapi suatu cara Tuhan untuk membentuk, mengajar, dan memperbaharui setiap kehidupan umat pilihannya. Allah menginginkan agar umat yang dikasihinya hidup sesuai dengan rancangan Allah dan melakukan ketetapan-ketetapan yang telah diberikan kepada umatnya. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini juga berlaku bagi kita yang masih ada di tengah-tengah dunia ini, di mana kita adalah anak-anak Allah, anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Firman Tuhan mengingatkan hari ini bagi kita, supaya tidak mengulang kesalahan yang sama yang telah diperbuat nenek moyang kita yang dahulu, nenek moyang bangsa Israel. Firman ini juga berpesan bagi kita hari ini, supaya kita yang hidup di tengah-tengah dunia ini, yang penuh dengan tantangan, cobaan, godaan di sekeliling kehidupan kita, Tuhan memberikan firman hari ini, supaya kita tetap menjaga kehidupan kita, memandang Allah yang selalu setia kepada kita. Tuhan tidak menginginkan satupun dari umat pilihannya jatuh dalam hidup kesengsaraan akibat dosa dan juga pemberontakan kepada Allah. Bukti kasih Allah yang sangat nyata di tengah-tengah dunia ini, yaitu telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang rela mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk semua umat yang berdosa, supaya diselamatkan. Amang inang, jika Allah sungguh-sungguh mengasihi kita, telah dibayar dengan harga yang mahal, pengorbanan Yesus di kayu salib, apa yang Tuhan inginkan dari kita sebagai anak-anak yang percaya kepadanya. Tuhan mau supaya kita mengingat kasih Allah melalui kehidupan kita sehari-hari, supaya kita memandang wajahnya, mengikut langkah-langkah Allah, hidup di dalam cinta kasih di antara sesama kita. Memang tidak mudah untuk melakukan kesetiaan, karena kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi satu hal, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menjaga orang-orang yang selalu berusaha untuk tetap hidup dekat dengan Allah, supaya kita hidup sesuai rancangannya. Memang kehidupan merupakan sekolah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu bagi mereka yang mau belajar akan hal-hal yang baik. Tetapi bagi yang tidak mau belajar, kehidupan ini
bagaikan buangan yang luas di mana akan jatuh dan jatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Tuhan tidak menginginkan itu. Kita harus belajar dari setiap kekurangan kita. Kita harus mengintrospeksi diri kembali supaya hati Tuhan senang melihat anak-anaknya. Berbuat kesalahan adalah kekurangan manusia. Namun belajar dari kekurangan ataupun dari kesalahan adalah suatu kelebihan manusia itu sendiri untuk lebih baik lagi. Belajar dari kesalahan membuat kita juga menjadi dewasa. Dan belajar dari pengalaman orang lain membuat kita juga lebih menjadi bijaksana untuk menjalani hari-hari kehidupan ini. Jadikanlah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena di dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang kita tahu Tuhan kita itu adalah Allah yang setia. Kita harus percaya kepadanya. Tuhan tidak akan pernah menolak setiap orang yang datang kepadanya, yang bertobat, yang mengaku setiap kesalahannya. Di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk tetap setia. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan telah berikan kepada kami di pagi hari ini. Mengawali setiap langkah kerja kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang selalu menuntun kami di dalam langkah kami, sikap dan perbuatan kami, agar hidup kami dapat menyenangkan hati Tuhan dan juga orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Kasih setianya pada